Bayangkan Anda sudah melewati setengah, atau bahkan sebagian besar, perjalanan hidup, tetapi masih merasa ada sesuatu yang hilang. Bukan uang, bukan status, bukan juga pujian orang lain. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan, seolah hidup terus berjalan tetapi kendali tidak benar-benar ada di tangan Anda. Di titik inilah Stokisme menjadi sangat relevan, terutama bagi pria yang lebih tua, karena ia bukan sekadar filsafat kuno, melainkan cara hidup yang praktis, tenang, dan penuh kekuatan batin. Stokisme mengajarkan satu hal mendasar yang sering terlupakan seiring bertambahnya usia. Tidak semua hal berada dalam kendali kita, tetapi cara kita merespons selalu bisa kita kendalikan. Bagi pria yang telah mengalami kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, atau penyesalan, prinsip ini terasa seperti napas segar. Anda tidak perlu kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan. Anda hanya perlu mengubah cara memandang masa kini. Saat emosi tidak lagi mengendalikan keputusan, hidup menjadi jauh lebih ringan. Seiring usia bertambah, tekanan sosial berubah bentuk. Saat muda, tekanan datang dari tuntutan untuk sukses. Saat lebih tua, tekanan datang dari rasa, seharusnya sudah jadi apa. Stokisme mematahkan jebakan ini dengan tegas. Nilai diri tidak ditentukan oleh pencapaian eksternal, melainkan oleh karakter, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Ketika Anda berhenti mengukur diri dengan standar orang lain, Anda mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Pria yang lebih tua sering memikul beban tanggung jawab emosional yang besar, meski jarang dibicarakan. Kikuan. Pada anak, konflik dalam pernikahan, rasa tidak dihargai, atau kesepian yang diam-diam tumbuh. Stokisme tidak menyuruh Anda menekan emosi, tetapi mengajarkan untuk memahaminya tanpa dikuasai olehnya. Emosi diperlakukan sebagai sinyal, bukan penguasa. Dengan pendekatan ini, kemarahan berubah menjadi pemahaman, dan kesedihan menjadi kebijaksanaan. Salah satu kekuatan Stokisme adalah fokus pada kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ini bukan konsep abstrak. Kebijaksanaan berarti memilih reaksi yang paling rasional. Keberanian berarti menghadapi kenyataan, bukan lari darinya. Keadilan berarti bersikap lurus, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pengendalian diri berarti tidak membiarkan dorongan sesaat merusak martabat diri. Bagi pria yang lebih tua, kebajikan ini menjadi fondasi harga diri yang tidak bisa digoyahkan oleh usia atau keadaan. Stokisme juga sangat realistis tentang penderitaan. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, penderitaan tidak harus menghancurkan. Ketika Anda berhenti melawan hal-hal yang tak bisa diubah dan mulai memaksimalkan apa yang bisa dikendalikan, penderitaan kehilangan taringnya. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan pengelola respons. Dalam hubungan sosial, Stokisme memberi jarak sehat antara Anda dan opini orang lain. Bagi banyak pria yang lebih tua, luka terdalam datang dari rasa tidak dihormati atau diabaikan. Stokisme mengingatkan bahwa pendapat orang lain berada di luar kendali Anda. Yang berada dalam kendali adalah integritas dan tindakan Anda. Saat Anda berhenti mencari validasi eksternal, rasa hormat justru sering datang dengan sendirinya. Ada pula aspek waktu yang sangat ditekankan. Stokisme mengajarkan kesadaran akan kefanaan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempertajam fokus. Setiap hari menjadi berharga. Setiap keputusan menjadi bermakna. Bagi pria yang lebih tua, kesadaran ini menghilangkan penundaan yang tidak perlu. Anda tidak lagi berkata, nanti, karena Anda memahami nilai saat ini. Stokisme juga membantu menghadapi rasa penyesalan. Banyak pria menoleh ke belakang dan terjebak pada keputusan yang tidak bisa diubah. Stokisme memotong rantai ini dengan sederhana. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum pasti, yang nyata hanyalah sekarang. Energi mental yang sebelumnya habis untuk menyesali masa lalu kini bisa digunakan untuk bertindak lebih bijak hari ini. Dalam konteks kesehatan mental,
Pendekatan Stokisme sangat cocok untuk suara narasi dan refleksi. Prinsipnya jelas, ritmenya tenang, dan pesannya membumi. Ia tidak memerlukan istilah rumit. Setiap ide bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana dan contoh kehidupan sehari-hari. Inilah sebabnya Stokisme tetap relevan ribuan tahun kemudian, dan justru terasa semakin kuat ketika usia bertambah. Namun ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur, dan ini penting untuk Anda renungkan. Jika semua hal eksternal, uang, status, pujian, diambil dari Anda hari ini, apakah Anda masih memiliki ketenangan dan harga diri yang tidak bisa diruntuhkan? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat-cepat. Ia dirancang untuk mengguncang kesadaran. Stokisme tidak mengubah hidup dalam semalam, tetapi ia mengubah arah hidup secara perlahan dan pasti. Setiap hari Anda belajar merespons dengan lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan bertindak lebih selaras dengan nilai Anda sendiri. Bagi pria yang lebih tua, Stokisme bukan tanda menyerah pada dunia, melainkan tanda kedewasaan. Ini adalah pilihan untuk hidup dengan martabat, ketenangan, dan kekuatan batin yang tidak bergantung pada usia. Ketika tubuh melambat, pikiran justru bisa menjadi lebih tajam dan stabil. Inilah kekuatan sejati yang sering terlambat disadari. Jika Anda merasa pesan ini berbicara langsung kepada Anda, berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Jangan berhenti di sini. Dukung perjalanan ini dengan terus belajar dan melatih pola pikir stoik. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar Anda tidak melewatkan video-video berikutnya yang akan membantu Anda membangun ketenangan, kendali diri, dan kekuatan batin yang sejati.